teorinya apa? Ya udah, teorinya gini aja. Ketika rangkaian itu dirangkai secara seri, oke, ini R1, ini R2, ini R3, maka kita bisa membuat suatu hambatan pengganti besarnya Rs ya, rangkaian hambatan seri. Itu caranya adalah dengan jumlahin aja R1 tambah R2 tambah R3 ya. Kalau ada 4 tambahin aja terus sampai semuanya kena. Oke, kalau paralel gimana? Ya udah, kalau di sini paralel ya, buat 3 misalkan. Misalkan ini R1, di sini R2, di sini R3, maka hambatan pengganti paralel itu bisa kita cari dengan seper RP, yaitu sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 ya. Kalau ada lebih dari 3 ya udah tinggal tambahin aja. Oke, jadi itu konsepnya. Nah, sekarang apa bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Oke, satu hal yang paling penting lo harus notice ya, lo harus benar-benar sadar gitu. Apa sih bedanya? Bedanya itu di cabangnya. Jadi kalau misalnya di rangkaian seri, ini arusnya itu tidak bercabang ya. Jadi di sini lewati arus, lewati arus, lewati arus ya. Oke. Nah, pada rangkaian seri ini arusnya sama semua nih. Misalkan di sini 2 ampere, ya sampai sini 2 ampere, sampai sini 2 ampere, dan seterusnya 2 ampere. Tapi pada rangkaian paralel beda. Kenapa? Karena dia bercabang. Ini misalkan masuknya 2 ampere, nah di sini udah beda karena bercabang. Sebagian ke sini, sebagian ke sana. Di sini juga sebagian ke sini, sebagian ke sana, dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya suatu rangkaian yang mungkin agak jelimet, misalkan gini, set, 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 gitu ya. Wih, gini lagi, gini lagi. Nah, kemudian sumber tegangannya di sini. Gimana cara ngerjainnya? Kita harus tahu benar-benar yang mana yang dirangkai seri, yang mana yang dirangkai paralel. Oke, contohnya ini, gimana ngerjainnya? Lihat yang mana yang jelas-jelas seri, coba. Di sini ya, ini arusnya akan sama dengan di sini dan sama dengan di sini, gitu kan? Ya udah, kalau gitu bagian yang ini bisa kita gak buat dulu hambatan penggantinya. Ya, jadinya kayak gini. Nah, kemudian kalau udah kayak gini terus diapain lagi? Ya, jadi yang tiga ini kita ganti jadi satu ini dengan cara rumus seri ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, diapain lagi? Kita lihat nih, hambatan yang ini dan yang ini berasal dari cabang yang sama. Kemudian dia keluar pada cabang yang sama juga. Nah, kalau gitu antara dua hambatan ini bisa dirangkai paralel. Ya, jadi pakai rumus paralel untuk mencari hambatan penggantinya. Oke. Nah, kalau gini udah gampang, ini udah jelas-jelas seri ya. Arus di sini sama dengan arus di sini sama dengan arus di sini. Oke, jadi di soal-soal SMA sebenarnya konsepnya nggak jauh beda sama soal-soal SMP. Lagi-lagi rangkaian seri, lagi-lagi rangkaian paralel, gitu-gitu aja. Nggak banyak perubahan. Tapi kita harus jeli nih bagaimana teknik merangkainya. Kita harus tahu yang mana yang paralel, yang mana yang seri. Ya udah gitu aja ya.